zaman sekarang yang serba modern ini, siapa sih orang yang tidak menggunakan WhatsApp untuk bisa selalu terhubung dengan siapapun yang ingin dihubungi setiap harinya, entah dengan sebuah pesan atau telepon. Di video kali ini, saya akan coba mengungkap siapakah tokoh di balik terciptanya sebuah aplikasi WhatsApp dan seperti apa kehidupan pribadinya. Silakan tonton videonya sampai habis ya, dan jangan lupa subscribe. Jane Combe lahir pada tanggal 24 Februari tahun 1976 di suatu daerah yang bernama Fastiv, bagian Kiev, negara Ukraina. Dirinya berasal dari keluarga keturunan Yahudi. Ayahnya bekerja sebagai manajer konstruksi dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Daerah tempat tinggalnya sangat memprihatinkan karena semua fasilitasnya sangat terbatas seperti listrik. Bahkan, hanya untuk mandi mereka harus mengantri di tempat pemandian umum. Karena tingginya gejolak politik dan gerakan anti-Yahudi di Ukraina, untuk menghindarinya, keluarga Jane Combe ini memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1990. Tepatnya saat usianya masih 16 tahun. Dan saat itu, ia hanya pindah bersama ibu dan neneknya. Lalu, di Amerika Serikat, mereka tinggal di wilayah Mountain View. Sementara itu, ayahnya masih berada di Ukraina dan akan menyusul keluarganya. Namun pada tahun 1997, ayahnya meninggal dunia. Sejak saat itu, Jane Combe dan ibunya berjuang keras untuk bisa bertahan hidup di Amerika. Setelah ayahnya meninggal, ibunya mencoba bekerja sebagai pengasuh anak dan Jane Combe sendiri menjadi seorang penyapu toko untuk memenuhi kebutuhan mereka. Meski begitu, mereka masih sangat kekurangan. Untuk makan saja, mereka mengandalkan jatah makan gratis dari pemerintah untuk tunawisma. Selain itu, ia juga kadang tidur di tempat umum. Jane Combe sudah lancar dalam berbahasa Inggris, sehingga ia mudah sekali untuk masuk sekolah di Amerika. Di sekolahnya, dirinya dikenal sebagai anak yang nakal, karena ia sangat susah menyesuaikan diri dan sering terlibat perkelahian. Meski begitu, ia adalah murid yang sangat cerdas dan sangat menyukai program komputer yang ia pelajari secara otodidak dari buku bekas. Jane Combe belajar mengenai jaringan komputer secara otodidak, dan saat di sekolah dia juga bergabung dengan grup hacker yang bernama W00W00. Lalu setelah lulus sekolah, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di St. John's University. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta biaya kuliahnya, ia bekerja sebagai penguji sistem keamanan komputer di Ernst & Young. Pada tahun 1997, Jane Combe bertemu dengan Brian Acton, yaitu seorang pegawai Yahoo yang kemudian menjadi teman dekatnya. Dengan pengetahuan tentang komputernya, Jane Combe lalu mencoba melamar pekerjaan di Yahoo atas saran dari Brian Acton. Kemudian, ia diterima kerja di Yahoo. Lalu pada tahun 2000, ibunya meninggal dunia karena penyakit kanker dan ia hanya tinggal bersama dengan neneknya. Karena masih kuliah, kemudian ia memutuskan untuk drop out dari kampusnya dan lebih memilih fokus untuk bekerja di Yahoo. 7 tahun bekerja di Yahoo, pada tahun 2007, Jane Combe dan Brian Acton memutuskan mengundurkan diri. Lalu mereka kemudian menghabiskan waktu dengan berlibur dan berwisata di daerah Amerika Selatan selama 1 tahun. Jane Combe dan Brian Acton mencoba melamar pekerjaan di Facebook. Namun, mereka berdua ditolak. Pada tahun 2009, iPhone saat itu sedang tenar-tenarnya dan Jane Combe pun tertarik untuk membelinya karena ia tertarik dengan kumpulan kontak dan juga App Store-nya. Jane Combe melihat potensi besar dari aplikasi App Store tersebut. Hal itulah yang memberikannya sebuah ide untuk menciptakan aplikasi yang dapat menampilkan status pada kontak telepon di iPhone. Kemudian, ide tersebutlah yang ia ceritakan pada temannya, yaitu Alex Fishman. Mendengar hal itu, Alex Fishman lalu memperkenalkan Jane Combe pada Igor Solomenikov, yaitu seorang developer aplikasi iPhone. Dari perkenalan tersebut, Jane Combe berhasil mewujudkan ide
dan kemudian ia menciptakan aplikasi yang ia namakan WhatsApp. Pada Februari 2009, Gencom kemudian mendirikan perusahaan WhatsApp yang berbasis di California. Gencom banyak menghabiskan waktunya untuk mengembangkan aplikasi ciptaannya tersebut, walaupun aplikasi WhatsApp miliknya masih sering mengalami crash dan bisa dikatakan belum sempurna. Masih versi awal saat diluncurkan. Aplikasi WhatsApp hanya didownload sekitar 250 orang, itu pun kebanyakan teman Gencom sendiri. Sempat ada keraguan, tapi Gencom terus mengembangkan aplikasi tersebut. Kemudian Apple datang dengan bantuan push notification. Hal itulah yang memberi jalan bagi Gencom untuk memodifikasi aplikasi buatannya. Sehingga saat pengguna WhatsApp mengubah status di aplikasinya, otomatis akan mengabarkannya di jaringan. Versi awal WhatsApp hanyalah sebagai update status di kontak telepon di iPhone. Kemudian Gencom merilis WhatsApp versi 2.0 yang dilengkapi dengan fitur pesan instan yang kemudian berhasil menaikkan jumlah penggunanya menjadi 250.000 pengguna. Saingan WhatsApp saat itu hanyalah BlackBerry Messenger atau BBM. Tapi melihat terbatasnya penggunaan BBM, yaitu hanya pengguna ponsel BlackBerry saja, maka Gencom terus mengembangkan aplikasi miliknya. Brian Acton lah yang membantu Gencom dengan mencari investor untuk mendanai pengembangan aplikasi WhatsApp. Hasilnya dana terkumpul sebanyak $250.000. Dana tersebut berasal dari mantan karyawan Yahoo. Kemudian secara resmi Brian Acton bergabung dengan Gencom mengembangkan aplikasi WhatsApp. WhatsApp terus dikembangkan oleh Gencom dan berhasil meluncurkan fitur pengiriman foto di iPhone. Selain itu, ia juga merilis WhatsApp untuk device lain seperti Android dan BlackBerry. Kemudian pada tahun 2010, WhatsApp diubah menjadi aplikasi berbayar dan mereka berhasil memperoleh pendapatan sebesar $5.000 pada bulan pertama. Hal tersebutlah yang membuat investor lain berdatangan untuk menanamkan modalnya di WhatsApp seperti Sequoia Capital yang menanamkan dana sebesar $8 juta. Memasuki tahun 2011, WhatsApp masuk dalam 20 besar aplikasi populer di App Store. Dan lagi-lagi, Sequoia Capital kembali menyuntikkan dana sebesar $50 juta ke WhatsApp dan membuat nilai WhatsApp melambung menjadi $1,5 miliar. Hal ini membuat perusahaan Facebook merayu Gencom untuk menjual WhatsApp, namun ditolak. Lalu pada tahun 2013, WhatsApp berhasil memiliki pengguna aktif sekitar 200 juta pengguna. WhatsApp yang terus berkembang pesat membuat Google dan Facebook berusaha mengakuisisinya. Kemudian pada tahun 2013, Gencom bersama Brian Acton setuju untuk menjual WhatsApp ke Facebook dengan nilai sebesar $19 miliar. Hal itu membuat mereka menjadi orang kaya baru. Kekayaan Gencom melonjak drastis sebesar $6,8 miliar atau sekitar 80 triliun rupiah. Menurut majalah Forbes, pada tahun 2015, kekayaan Gencom naik sebesar $7,9 miliar atau sekitar 109 triliun rupiah. Demikianlah kisah inspiratif dari seorang pencipta dan pendiri WhatsApp yang saat ini hampir semua orang menggunakannya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen, like, dan jangan lupa subscribe ya, agar kalian mendapatkan video-video baru setiap harinya. Bye-bye.